Ya, yang kami laporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Hasil laporannya gimana Bang? Ya, alhamdulillah laporan hari ini diterima oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Isinya mengenai fitnah dan penghinaan di media sosial. yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan AHA ya, YouTuber AHA dan GM. Atta Halilintar maksudnya? Seperti itulah kurang lebihnya. Biar nggak simpang siur Bang. Ya, yang kami laporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan rongos. Lalu Gus Miftah juga berbicara di podcastnya Atta Halilintar mengatakan bahwa beliau itu menganalogikan bahwa orang yang datang ke dukun itu orang bodoh. Kenapa dipanggil orang pintar? Karena yang datangnya orang bodoh semua. Tuh. Lalu banyak lagi hinaan-hinaan yang dilakukan dan dilontarkan oleh Gus Miftah sebagai pendakwah yang menurut saya sudah melanggar etika tentang pendakwah. Jadi orang mendakwah itu agar menuntun orang berbuat baik, atau katakanlah kami dianggap bersalah. Ya, Gus, kami dan kelompok LSM TPHDI atau dukun ini dianggap bersalah. Bagaimana kami mau bertobat kalau cara mengedakwahnya, ngedukasinya seperti itu, menjustifikasi body shaming. Iya, umpama kami dianggap bersalah. Lalu mereka ingin mengedukasi. Lantas cara ngedukasinya begitu. Makanya saya bilang siapapun yang mengatasnamakan edukasi tapi masih menghina organisasi dukun akan saya laporkan. Ingat, saya nggak pernah main-main. Ancamannya berapa tahun penjara Pak? Ini ancamannya 4 tahun penjara. Pasal berapa itu? Pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Artinya di sini saya berkali-kali saya bilang, saya nggak main-main. Hanya netizen yang nggak kami laporkan. Kenapa tuh Bang? Ya, karena netizen nggak ada kaitannya dengan urusan biasa, biarkan itu dinamika dalam bermedsos. Tetapi kalau public figure berbicara dan masih mengatasnamakan edukasi, lalu menjustifikasi dukun, ingat, siap-siap Anda. Saya nggak main-main. Bang, tapi kan di awal podcastnya Gus Miftah mengatakan bahwa ini tidak menjustifikasi. Awalnya Tidak sudah menjustifikasi. menjelaskan seperti itu Bang. Iya, ini tidak menjustifikasi. Tapi ini mengedukasi. bahasa ininya tidak menjustifikasi, tapi kesana-sananya menjustifikasi, gitu loh. Kalau mereka punya dalih, saya juga punya dalih. Mereka punya dalil, saya juga punya dalil. Gitu. Kalau bilang bahasa ini tidak menjustifikasi, ya iya, bahasa yang ininya tidak menjustifikasi. Karena ada bahasa ini tidak menjustifikasi. Lalu kesono-sononya menjustifikasi lah, body shaming. Tuh, ini bukan urusan dukun lagi loh, dapur orang. Istri orang dihina sedemikian rupa oleh Gus Miftah sebagai pendakwah. Ya, istri orang loh yang nggak tahu menahu tentang kerjaan suaminya sebagai dukun. Jangan bawa-bawa dapur orang. Gitu. Ini udah berat, berat. Apalagi Gus Miftah tidak menyatakan oknum ya. Gitu. Nggak ada bahasa oknum. Barang buktinya mungkin Bang apa? Barang buktinya banyak ya. Di sini ada screenshotan komentar daripada masyarakat. Enggak usah bukan, enggak usah. Banyak Bapak kalau saya katakan. Jadi ini pencemaran nama baik Bang? Pencemaran nama baik dan fitnah dan hinaan di media sosial. Gitu. Nah, selanjutnya dari kepolisian sendiri, apakah akan memanggil dalam waktu kapan gitu Bang? Kalau polisi ini kan menjalankan sesuai dengan hukum acara ya. Jadi mereka ini kan administrasi hukumnya sudah kami laksanakan bersama-sama. Lalu mereka juga menunggu perintah dari atasannya apakah memanggil. Nah, tapi untuk laporan kami pertama 2 minggu lalu terkait pesulap merah atau dukun merah itu akan dipanggil saksi nanti. Saksi berikutnya. Nah, mungkin setelah saksi berikutnya ini minggu depannya lagi pesulap merah akan dipanggil. Nah, di situ pertanggungjawabkan bahasa Anda. Mana dukun yang cabul, mana dukun yang penipu. Gitu. Kalau Anda berdalih bahwa Anda bilang itu semua sebenarnya, lalu Anda mengklarifikasi dan mengatakan bahwa itu sebenarnya semuanya itu tidak untuk semua dukun. Oh, tidak. Karena saya berdasarkan tempus delicti. Tempus ya, ingat. Dalam hukum acara tempus delictinya pada saat itu dia mengatakan dengan sungguh-sungguh dan mens rea-nya ada. Actus reusnya pun ada. Ya, bahwa dukun itu cabul dan penipu. Mana dukun yang cabul? Kenapa Anda nggak laporin polisi? Kalau Anda bilang ini edukasi, hello,
Kalau edukasi Anda seperti itu, saya bilang, saya minta kepada DPR menterinya dicopot, menteri pendidikannya. Kalau cara edukasi begitu. Guru aja atau dosen dalam mengedukasi masyarakat atau muridnya itu dengan etika, estetika, adab. Lantas kalau cara-cara edukasi seperti itu, bagaimana? Kita mau edukasi, tapi cara kita begitu, nggak bisa. Sejauh ini sudah ada komunikasi sebelumnya? Sudah menghubungi pihak ATA atau Gus Miftah? Saya sudah WA, keberatan kepada timnya Atta Halilintar dicuekin. Saya sudah WA, hati-hati loh mas. Saya WA-nya kurang lebih seperti itu. Mas ini kenapa dihapus? Padahal janjinya mau dikonfrontir kan Iya. antara kita dengan tokoh agama yang nggak sepaham dengan kita. Iya. Dan ada apa ya, miskomitmen dari GM ini yang memang sebagai tokoh Nahdien mengambil rujukannya makna dukun itu dari tokoh Wahabi, yaitu Syekh Fauzan, Syekh Sholih Fauzan. Coba di cross check itu videonya. Memahami makna dukun, kalau acuannya ke Sholih Fauzan ya maknanya kahin, dan saya curiga itu kitab asli atau kitab terjemahan gitu loh. Akunya sebagai tokoh Nahdien gitu loh. Ini apalagi di podcast waktu di Mas Atta saya bilang dukun ditinjau dari sisi tidak melanggar syariat. Saya bilang saya persempit di situ ya. Saya persempit untuk yang saya sendiri ya. Walaupun saya kemarin belum masuk di komunitas itu, saya persempit yang tidak melanggar syariat. Mana dukun ini masih bisa kita untuk bantah. Pada tahun 1701 di dalam kamus Inggris Melayu itu mana dukun masih dikatakan sebagai pengobat dan saintis oleh seorang ahli bahasa Inggris namanya Thomas Bowley. Itu bisa di cross check ya. Sampai tahun 1900-an sejak adanya politik etis Belanda dengan adanya sekolah Eropa, akhirnya menggeser pelajaran-pelajaran pribumi, dalam hal ini komunitas termasuk di dalamnya keagamaan, yaitu madrasah segala macam yang di dalamnya termasuk mengkaji masalah penyembuhan, dan itu digeneralisir oleh penjajah menjadi dukun, entah itu aliran santri maupun non santri gitu loh. Digabung di situ. Digabung di situ. Dan dikukuhkan di undang-undang dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Makanya pemahaman tentang dukun, ada dukun jahat, dukun baik itu sebenarnya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena di situ ada 12 spesifikasi atau 9 atau 12 spesifikasi atau klasifikasi itu. Ada dukun urut yang saya bilang tadi, ada juga dukun santet di situ. Makanya kalau bicara dukun, ya harus substantif, gitu loh, harus objektif. Kalau mengarah kepada pengobatan, ada katanya hipnoterapi apa siapa yang nggak terima di ATA itu? Oh gitu, Apa sih? fisioterapi. Fisioterapi. Katanya kami nggak terima Fisioterapi. dikatakan dukun. Loh, kalau nggak terima, kan kami bicara masalah sejarah. Dukun itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata lain daripada tabib dan apa sih namanya? Tabib sinonimnya apa? dukun. Bukan pesihir, penyihir apa namanya? Oh, kahin. Kahin. Kahin, Ya. bukan dukun. Jadi Kahin. tabib dan kahin digabungkan jadi satu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ada juga dalam peraturan-peraturan negara atau undang-undang negara gitu loh. Artinya di sini seiring berjalannya waktu, bagian fisioterapi, dokter apa segala juga semuanya bagian daripada tabib dulunya. Gitu loh. Bagian daripada tabib, bahkan pada saat zaman apa Gus yang antara mantri ya, dulu belum dokter. Tahun dulu, 1910 bisa di cross check di data sejarah. Tahun 1910 menurut Profesor Martina Savitri, dosen IAIN Surakarta, itu ada namanya wabah pes sampai 1942. Pertarungan terakhir antara mantri pes itu berarti pembantu dokter ya, dengan dukun. Nah, disitulah terjadi peperangan opini. Akhirnya dimenangkan Belanda penjajah dalam hal ini di sisi yang satunya, yaitu mantri pes, tapi untuk yang komunitas termasuk santri di dalamnya dicap sebagai dukun itu juga dikriminalisasi. Termasuk pakar di dalamnya yang dimanai dukun itu pakar pengobatan dan sains gitu loh. Jadi pakar pengobatan itu pada saat perdebatan antara mantri yang mewakili dokter, dulu kan belum ada dokter, mantri namanya. Mantri. Itu pakar itu berdebat dengan orang-orang dukun ya, katakanlah tabib atau paranormal. Ini debat mereka tentang ilmu metafisika dan fisika, debat. Akhirnya yang kalah itu ya tim daripada tabib dan paranormal tadi, yang menang itu mantri gitu. Iya, makanya muncullah universitas-universitas yang mengatasnamakan kedokteran kan gitu. Jadi kalau bicara masalah edukasi, inilah edukasi yang sebenarnya dirunut dari sejarah. Ya, gitu loh. Jadi kita berbicara masalah edukasi, kita tidak pernah menjustifikasi orang, ngata-ngatai orang gitu loh. Kamu cabul, dengar kata saya. Kamu, coba andaikan saja kalau kita ngikutin aliran sesat ya yang dilakukan oleh si dukun ini, ya dukun merah ini,
Ya, aliran sesat menurut saya ini. Baru nih mengedukasi caranya begini gitu. Andaikan saja kita mengikuti semua masyarakat Indonesia ini langsung mengikuti dan menjustifikasi tanpa ada proses pengadilan, berarti kacau balau. Coba di kelas-kelas kita contoh ya, misalnya seorang guru mau ngajar ke anaknya baru masuk. Halo anak-anak, selamat pagi anak-anak kambing, anak-anak kebo, selamat pagi. Itu bahasa itu halus ya. Tapi pasti anak-anak itu tidak terima. Loh, kok guru ini mau mengajarkan kita tapi tidak pakai adab? Kita dipanggil anak kebo, anak kambing. Lapor ke orang tua kita. Lalu orang tuanya nggak seneng, datang ke guru BP, guru kepala sekolah dan lain-lain, gitu loh. Kan itu seperti itu. Jadi kalau mengedukasi itu ada SOP-nya. Jangan edukasi mengatasnamakan edukasi kita bongkar trik. Kalau memang ada dukun yang salah, ya laporan ke polisi itu kayak kita nih. Kalau memang ada dukun yang salah, lapor polisi ya. Kalau ada yang menghina dukun kayak kita nih. Ini laporan yang udah ke-12. Yang saya hitung-hitung nih laporan udah ke-12. Lakukan kayak kita ini gitu loh. Kalau mau ngelaporin kayak kita. Gitu. Tapi sudah ada upaya ketemu kok? Kita nggak mau ketemu kan, saya sudah bilang di law firm kami ini haram hukumnya untuk bertemu lawan. Semenjak saya menangani kasus, haram hukumnya untuk melangani lawan. Walaupun lawan kami ini gajah, kami nggak pernah takut kok. Bang, kalau akhirnya nanti Atta atau Gus Miftah meminta maaf gimana? Tetap lanjut atau? Oh, maaf itu tidak mengurangi proses hukum. Maaf itu secara agama ya memang iya wajib gitu, saling memaafkan. Tapi prosesnya jalan nanti kita lihat pada saat gelar perkara. Bang, tapi terkait kecewa bang sama Atta karena katanya sempat di take down wawancara. Ya bukan kecewa lagi, orang kita ini sedang menjelaskan, memberikan pemberitaan yang berimbang agar kami ini tidak diserang semua oleh netizen. Lalu tahu-tahu berita tentang penjelasan kami, tentang pencerahan kami dihapus. Lalu Atta Halilintar berbicara bahwa itu tidak ada faedahnya. Menyesal mengunggah itu, mengundang kami, menyesal kata dia. Di podcastnya dia. Iya, dia minta maaf pada netizen katanya. Dia menyesal mengundang kami ini tidak ada faedahnya katanya. Seperti itulah bahasanya. Padahal belum dikonfrontir Padahal dengan kami ini tidak tokoh dikonfrontir mau dihapus atau tidak. Padahal judulnya siap dia debat dengan Ustadz se-Indonesia kan awalnya gitu tulisannya. Pada saat itu memang judulnya begitu, kami siap berdebat dengan Ustadz Indonesia yang mencaci maki. Yang Bukan mencaci Ustadz ya. yang baik ya. Oke. Ingat, bukan tokoh agama yang baik. Maksud saya nih, tokoh agama yang selalu menjustifikasi, yang mendukung pesulap merah ini gitu loh. Kalau memang Anda mendukung pesulap merah, katanya itu edukasi dengan ngata-ngatai orang, monggo Ustadz sini. Mending Gus Miftah mengedukasi hukum sulap sekali lagi. Hukum sulap. Sulap di dalam kitab-kitab Islam, kitab-kitab Islam itu haram. Memakan dari uang sulap juga haram. Mungkin Anda punya teman dekat atau murid atau apa yang pesulap atau apa, coba itu dinasihati lebih pas daripada mana dukun, apalagi dukun dari komunitas yang nggak melanggar syariat, Anda permasalahkan. Hukum sulap bagaimana dalam Islam? Entah sulap plus magic maupun sulap trik, itu sepakat ulama mengatakan itu haram. Makan uang dari sulap juga haram, dan itu dikategorikan sihir, penyihir, lebih pas ada di situ. Rujukannya di kitab bukti ada. Bagaimana peristiwa Musa dan tukang sihir-sihir di Mesir itu ternyata juga ular sulap, bukan ular asli, bukan. Mending Anda yang paling dekat dengan di kalangan Anda deh. Pesulap tuh hukumnya gimana sih, daripada ibaratnya menuding sebut di seberang lautan gitu. Anda tahu kan siapa? Iya. Maksudlah ya. Ya, di sekitar dia aja banyak kok yang istilahnya dianggap kahin itu banyak. Gitu. Tapi dia tidak ini gitu. Dan wawancara dia juga ambigu kan. Tempo-tempo dia mempercayai adanya ini ya kan. Tapi membandingkan ada karomah kan kita bilang kan kalau memang dukun tidak melanggar syariat, tidak ada masalah, itu istilah saja. Sebagaimana kiai itu ada yang makna tokoh agama, ada yang namanya kiai, nama keris, bahkan kerbau di Keraton Solo itu juga dinamain kiai. Ini yang mana gitu loh. Bang, terkait video yang di take down nih Bang, artinya sebelumnya sudah ada perjanjian nggak sih Bang kalau misalkan ini di take down apa segala macam? Nggak ada. Berarti itu menjadi hak Atta juga dong Bang, misalkan dia men-take down. Betul, itu menjadi hak Atta, terserah dia. Tetapi, kamera, Bang. Ya, itu menjadi hak Atta, terserah dia karena itu podcast dia. Tetapi adab dan etika menyinggung perasaan kami, karena kami merasa direndahkan martabatnya sebagai tamu podcast dia gitu loh. Kan saya bilang tadi, Atta, waktu kami podcast di tempat Atta, Mas Atta, hati-hati kalau menerima podcastan ya. Takutnya tamu-tamunya sembarang ngomong karena Mas Atta belum melengkapi ini dengan alas hak atau alas hukum. Apa itu? PT. Apakah sudah terdaftar di Dewan Pers atau dia sudah terdaftar di organisasi pewartaan ya, jurnalis atau apa kan gitu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun
1999. Kan saya bilang, Mas Atta, selama tamu Anda dan Anda ini berbicaranya objektif, insya Allah tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika Anda berbicara melecehkan orang, hati-hati. Saya udah bilang begitu, Mas Atta. Oh iya, masa iya sih, kata dia gitu. Saya sampai bilang, saya sedang meminta ya kepada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi tentang YouTuber agar terlindungi hak-haknya, agar tidak terkena undang-undang ITE. Bang, waktu itu alasan apa meminta abang? Hah? Untuk datang pada saat itu. Jadi dia meminta keterangan untuk dukun. Ya ada pertanyaannya pun dikasih. Meminta penjelasan untuk dukun-dukun itu. Berarti seandainya nih Bang, Atta tidak men-take down atau gini deh, Atta men-take down tapi dia tidak berbicara dengan Gus Miftah, berarti tidak menjadi persoalan dong? Dia tidak akan bermasalah dan kami tidak akan laporkan dia. Gitu loh. Tetapi yang menjadi masalah ketika di podcast berikutnya dia dibilang menyesal mengundang kami. Disimpulkan Dan- sebelum dikonfrontir. Iya, menyimpulkan bahwa kami dengan mengundang kami ini tidak ada edukasi Tidak dan ada nilai edukasi. mungkin bahasa kasarnya unfaedah lah, unfaedah gitu. Lalu ditambah lagi dengan bahasa Gus Miftah, katanya dukun itu adalah paranormal itu ya yang datang ke paranormal ya orang nggak normal kan gitu. Oke, cukup. Tadi menarik bang, sulap tadi di trik-trik sulap itu haram jatuhnya. Haram jatuhnya, makan uang sulap pun haram. Di sekitar Gus Miftah kan tahu sendiri kan siapa orang dekatnya yang mungkin di komunitas itu. Mending seperti itu, dakwai orang yang pas dibanding dakwai kami yang memang tidak sesuai dengan tunjukannya. Dalam podcast Atta kan saya bilang, kalau coba dilihat, dukun yang tidak melanggar syariat. Saya bilang, dukun kalau paham mubtilatul wudu, batalnya wudu, arkanul sholat, rukun-rukun sholat, segala macam, memahami ilmu tasawuf tingkat dasar, saya kira nggak ada masalah. Apalagi secara sejarah mana dukun itu juga tidak seperti itu ada kriminalisasi sejarah. Sebagaimana dulu madrasah itu dikriminalisasi sebagai kuno, tapi sekolah itu yang paling modern, itu sejak politik etis atau politik balas budi Belanda setelah tanam paksa. Kalau kita memahami sejarah, itulah kalau kami bisa dipertemukan dengan Gus Miftah atau siapapun, ini kan juga edukasi, tapi belum terjadi, udah dijustifikasi. Sebenarnya begini. Arti dukun ini tidak haram gitu bang. Gini, pada kesimpulannya begini. Maaf, saya luruskan Gus, jangan sampai kepancing omongan ini. Jadi gini, pada dasarnya apapun namanya, apapun title-nya, selama tidak ada actus reus, selama tidak ada mens rea, itu nggak ada masalah. Kamu mau bicara di rumah kamu atau di depan rumah kamu kasih pasang di sini dukun santet, selama kamu tidak menyantet orang, itu belum ada deliknya. Ya, ingat itu. Dan semua delik itu harus diproses di pengadilan. Ya, di dalam pengadilan itu harus ada putusan hakim yang ingkrah. Baru kita bisa bicara bahwa dukun itu cabul dan penipu. Itu pun harus ditunjuk siapa yang cabul dan menipu, bukan mengeneralisir. Itu ya, ingat. Jadi mau ngaku dukun kek, mau ngaku apa di negara ini silakan saja. Mau ngaku Gus kek, mau ngaku orang hebat kek, mau ngaku sultan kek, mau ngaku apa, silakan aja. Yang penting jangan sampai melanggar. Ketika ada delik muncul dan orang tidak terima, insya Allah kamu harus pertanggungjawabkan dalil-dalil kamu. Oke, cukup. Terakhir Bang, itu berarti LP-nya 1 LP 2 yang dilaporin Bang. 1 LP 2 orang. Yang melaporkan siapa Pak? Yang melaporkan Gus Irfan Effendi. Gus Irfan nggak jadi Effendi. bang. Hah? Yang sultan nggak jadi. Sultan nggak ada kaitannya. Kan beda case itu. Saya ngurusin dukun, kalau Sultan kan pada saat itu saya berbeda. Karena saya ada kegiatan lain kan selain dukun. Oke.